Siti Julaiha adalah salah satu pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang diduga telah menjadi korban malpraktik di rumah sakit sebelumnya, yaitu RSUD Pasar Rebo. Siti Julaiha didiagnosa hamil di luar kandungan, namun setelah dioperasi ternyata ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Julaiha mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level. Diduga operasi tersebut dilakukan atas dasar diagnosa dokter yang menyatakan kepada keluarga bahwa Siti hamil di luar kandungan. Sampai akhirnya Siti Julaiha tidak pernah bangun lagi usai operasi tersebut, karena pada saat operasi berlangsung oksigen sempat tidak mengalir ke pusat saraf otak selama 20 menit sehingga terjadi kerusakan batang otak. Kondisi Siti Julaiha yang menjalani perawatan di RSCM sejak sebulan lampau tidak juga membaik, bahkan kondisinya semakin memburuk. Di samping itu sempat dilakukan perlubangan dengan bor di bagian dada dan iga sebelah kanan tubuh Siti Julaiha untuk membantu pernafasan akibat paru-paru mengkerut, dan dilakukan operasi lagi di tenggorokan untuk membantu pernafasan. Dengan keluarga Ibu Julaiha, Iya, Sus, saya ibunya. Ibu diminta ke ruang dokter Ida sekarang untuk membicarakan kondisi Ibu Julaiha. Baik, Sus. Permisi, Dok. Ya, silakan masuk. Ibu, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Jadi begini Bu, mengenai kondisi Ibu Julaiha saat ini, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasca dilakukan pelubangan dengan bor di bagian dada dan iga sebelah kanan untuk membantu pernafasan akibat paru-paru mengkerut, dan setelah itu dilakukan operasi lagi di tenggorokan untuk membantu pernafasannya, kondisi Ibu Julaiha belum juga membaik dan bahkan terus menurun. Apakah tidak ada harapan untuk menyembuhkannya, Dok? Mohon maaf Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Ibu Julaiha mengalami keadaan vegetative state atau kelumpuhan dan sudah tipis kemungkinan sembuh bagi Ibu Julaiha. Begini, Sus, kami dari keluarga besar sudah sepakat jika kondisinya terus memburuk lebih baik dilakukan suntik mati saja, Sus. Mengingat kondisinya yang terus menurun setelah dilakukan berbagai tindakan medis dan kecil kemungkinan untuk sembuh. Selain itu, kami juga sudah tidak mempunyai banyak uang jika dilakukan perawatan lebih lama lagi karena biaya perawatan dan pengobatan per hari yang mencapai 2-2,5 juta. Apakah Ibu yakin? Di Indonesia, tindakan eutanasia atau suntik mati tidak dilegalkan. Dalam pasal 344 KUHP dijelaskan, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal ini melarang adanya eutanasi aktif, yaitu suatu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, kematian adalah suatu fenomena yang diatur oleh Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang dapat menunda kematian meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Dalam segi agama juga sudah dijelaskan. Artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Pada ayat ini, Allah menegaskan akan kepemilikannya terhadap apa yang ada di langit dan bumi, bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk di dunia ini. Jadi, tindakan eutanasia hukumnya seperti membunuh. Itu merupakan hal yang haram, walaupun dikatakan tidak ada harapan hidup. Selain itu, kami sebagai dokter dan perawat juga mempunyai kode etik tersendiri, sehingga kami dituntut untuk bertindak secara profesional. Saya mohon, Dok. Kami rasa ini benar-benar jalan yang terbaik untuk semuanya. Baik Bu, kalau keluarga menghendaki seperti itu. Baik, Dok, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, silahkan. Akhirnya wali dari Ibu Julaiha mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan tindakan eutanasia. Permohonan itu dilakukan karena menurut dokter spesialis neurologi kondisinya tidak akan pernah kembali seperti semula. Surat permohonan tersebut ditembuskan juga kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Ketua pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, Ketua Umum Persaudaraan Sistem Kesehatan, dan para advokat dari kantor LBHK. Hasil keputusan pengajuan tindakan eutanasia atas nama Ibu Siti Julaiha, pasien RS Cipto Mangunkusumo yang didiagnosa mengalami vegetative state atau kelumpuhan dan dapat dipastikan kecil kemungkinan untuk sembuh. Pihak keluarga mengajukan dilakukan tindakan suntik mati dengan alasan 1. Pasien sudah menjalani berbagai tindakan medis namun keadaan tidak kunjung membaik. 2. Dokter sudah memastikan bahwa kondisi Ibu Julaiha tidak dapat disembuhkan lagi dan tidak bisa kembali normal. 3. Keluarga sudah tidak mampu membayar biaya perawatan dan pengobatan lebih lama lagi, mengingat biaya yang cukup mahal yaitu sekitar 2,5 juta per hari. Maka setelah dilakukan permusyawaratan dengan berbagai pihak terkait, kami
memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Namun Ibu Juleha akan mendapat bantuan biaya pengobatan dari Menteri Kesehatan sebesar 30%, dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan sebesar 10%, dan dari Ketua Umum Persaudaraan Sistem Kesehatan sebesar 10%. Dengan demikian, sidang resmi saya tutup. Permisi Sus, saya ingin menyampaikan hasil dari pengadilan mengenai tindakan eutanasia kepada Ibu Juleha. Baik Bu, silahkan. Baik Sus, dari hasil pengajuan saya kemarin ke pengadilan untuk tindakan eutanasia kepada Ibu Juleha, pengadilan memutuskan untuk menolak tindakan tersebut dengan berbagai pertimbangan hukum. Namun mereka berjanji untuk membantu 50% dari biaya perawatan. Baik Bu, kami akan tetap melakukan yang terbaik untuk kondisi Ibu Juleha. Kita serahkan semuanya pada Allah ya Bu. Baik Sus, terima kasih banyak ya Sus. Sama-sama Bu. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.